Dulunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Johan Diapiaka dengan NIM 8424021. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktik riset pasar dengan menggunakan aplikasi atau software Smart PLS. Baik, sebelumnya untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat kuesioner dengan judul Mendorong Pembelian Impulsif dan Niat Beli Ulang di TikTok Lab, Evaluasi Aspek Attractiveness, Enjoyment, dan Social Presence. Isinya yaitu seperti ini, ada jenis kelamin, usia, lalu provinsi, lalu beberapa pertanyaan seperti ini. Selanjutnya, langsung saja kita pergi ke Excel-nya. Nah, di Excel ini sudah menampilkan beberapa isi dari kuesioner yang tadi seperti ini. Lalu untuk langkah yang pertama itu kita menghapus beberapa kalimat ini sampai dengan nomor HP, lalu klik kanan, delete table kolom. Selanjutnya untuk bagian yang pertama ini kita ganti dengan A1, lalu kita tarik kolomnya sampai A7. Seperti ini. Selanjutnya tabel 2 kita ganti E1 sampai dengan E6. Tabel selanjutnya kita ganti SP1. Lanjut OIB 1 sampai 6. Selanjutnya yang terakhir yaitu CP1 sampai dengan 5. Jika sudah seperti ini, kita save dulu. Lalu nanti kita masukkan ke software Smart PLS. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi Smart PLS. Caranya yaitu dengan yang pertama, kita klik New Project. Lalu kita beri nama semisal UAS. Ini lalu klik OK. Lalu kita double klik di sini. Lalu kita masukkan data kuesioner penelitian tadi. Kita klik, lalu kita klik Open. Oke. Sudah seperti ini, lalu kita double klik di sini. Lalu kita klik latent variable. Kita buat 5. Seperti ini. Lalu kita pergi ke select. Lalu kita rename menjadi yaitu attractiveness. Lalu selanjutnya enjoyment. Selanjutnya social friends.
sosial, selanjutnya impulsif buying. Impulsif. Selanjutnya continued purchase intention, karena kepanjangan kita singkat saja jadi CPI. Lalu klik OK. Selanjutnya jika sudah seperti ini, selanjutnya kita masukkan bagian isinya. Di atraktif ini kita masukkan yang bagian A1 sampai A7. Caranya CTRL shift bawah. Lalu kita tarik ke attractiveness. Selanjutnya juga seperti itu. Di bagian enjoyment kita masukkan yang E1 sampai E6. CTRL shift panah bawah sampai E6. Begitu seterusnya. Lalu kita rapikan sedikit. Lalu kita konekkan atraktif ke impulsive buying, enjoyment, impulsive buying, social brands, impulsive buying. Lalu di impulsive buying ini kita konekkan ke CPI. Nah, maka langsung akan menjadi warna biru. Selanjutnya jika sudah seperti ini, kita jika calculate, lalu PLS algorithm. Selanjutnya kita klik start calculation. Lalu ke auto loading. Nah, di sini eh, data yang berwarna hijau itu berarti intinya valid atau berkesinambungan. Nah, di sini kita tidak menggunakan angka yang berwarna merah dan kita hapus dari angka yang terkecil. Angka yang terkecil yaitu mulai dari SP6 kita hapus. Akhirnya masih sama seperti tadi. Lalu ada di A6.
hasilnya ada di A4 ini. Berarti lalu selanjutnya jika sudah menjadi seperti ini, data yang merah tadi sudah dihilangkan semua, lalu kita ke calculate lagi, lalu ke diskriminan validity. Nah, jika seperti ini, artinya nilai dari atraktif ini paling besar dibandingkan dari lain-lainnya. Seperti 0,768 itu lebih besar daripada 0,356, lalu 0,595, lalu 0,222 dan 0,516. Selanjutnya di continuous, berarti nilai dari 0,819 itu lebih besar daripada 0,538, 0,356, 356, 0,498. Selanjutnya di enjoyment yaitu eh, 0,780 ini lebih besar daripada 0,359, 0,718, dan selanjutnya di impulsive buying nilai 0,822 itu lebih besar daripada 0,390, dan yang terakhir itu ada di social brands ada di 0,815. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan ke construct reliability and validity. Nah, di sini lanjutnya kita pergi ke average. Nah, dari data ini itu bisa disimpulkan bahwa kelima variabel ini jika melebihi dari 0,5, berarti itu datanya artinya itu valid seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke R square.
Di SR square ini dari ketiga indikator tersebut itu dari mulai attractiveness, enjoyment, dan social pressure itu artinya secara bersama itu hanya mampu berkontribusi sebesar 12,7% kepada CPI. Lalu artinya itu 80% itu lebih besar dipengaruhi dari luar. Lalu selanjutnya eh, sat- 0,1503 itu lebih berpengaruh ke impulsive buying. Lalu selanjutnya di bagian F square, di sini dari data ini artinya itu bagian atraktif itu tidak berpengaruh terhadap impulsive buying karena datanya itu berwarna merah. Selanjutnya di bagian enjoyment ini tidak berpengaruh juga kepada impulsive buying karena nilainya merah itu sebesar 0,015. Lalu di impulsif ini datanya tidak merah karena artinya ini berpengaruh atau berkontribusi sebesar kepada continuous sebesar 0,1405. Selalu di social trends itu berpengaruh terhadap impulsive buying dengan angka 0,043. Selanjutnya kita kembali ke sini, lalu kita calculate, lalu bootstrapping. Nah, angkanya di sini itu kita ubah menjadi 5.000. Lalu test type-nya ini kita ubah menjadi one tile. Lalu kita start calculation. Di sini kita tunggu. Nah, selanjutnya di pad koefisien ini eh, artinya itu di statistiknya berada di 0,331 dan p-value-nya ada di 0,370. Artinya itu tidak memenuhi syarat karena eh, intinya itu p-value ini lebih besar dari 0,05. Selanjutnya di enjoyment, impulsive buying, P statistiknya ada di 1,576 dan p-value-nya ada di 0,058 itu juga tidak memenuhi syarat ya karena seperti masih sama seperti tadi eh, p-value-nya itu lebih dari 0,05. Selanjutnya di impulsive buying bagian di statistiknya ada di 5,510 dan p-value-nya ada di 0,000. Itu artinya datanya itu diterima karena berwarna hijau juga. Intinya diterima atau bersifat signifikan, intinya begitu. Lalu bagian social present impulsive buying ini juga sama di statistiknya ada di 2,753, p-value-nya ada di 0,003, itu juga memenuhi syarat begitu. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.